Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya ingin menjelaskan beberapa hal yang menarik ya. Pernyataan dari beberapa orang. Ya, semoga Allah memaafkan orang-orang baik, orang-orang muslim yang baik, dan semoga Allah memberi rahmat kepada kita semua dalam jalan yang diridhoi, meskipun harus berdarah-darah. Pernyataan pertama itu pernyataan Ustadz Felix kayaknya di videonya. Bisa nonton ya, Ustadz Felix bahas dolar desa. Dolar desa. Yang pertama itu kalau lelaki tidak curhat ya, lelaki tidak curhat bagus sih, karena prinsipnya mandiri gitu. Tapi saya pernah dengar Ustadz Kadam bilang ada lelaki yang terlalu stres sih karena dia nggak curhat gitu. Dan pelampiasan stresnya itu justru dalam bentuk negatif malah. Meskipun ada benang merahnya antara pernyataan Ustadz Felix dan Ustadz Kadam ini, yaitu pada titik-titik tertentu. Jadi sebenarnya bukan lelaki nggak boleh curhat, tapi mengurangi, dan jika sampai pada titik tertentu maka pada titik itulah curhat dalam pencarian masalah itu berlaku. Dan kayaknya udah dijelaskan lah bagaimana lelaki curhat oleh Ustadz Kadam. Bisa lah ditonton ya. Yang jelas bundir itu bukan pilihan sebenarnya, bukan pilihan umat muslim. Harus terus mencari cara lain. Meskipun lelaki yang kuat itu adalah ciri seorang muslim. Ya, yang kedua itu tentang Ustadz Felix bilang Pak Sawit nggak punya naskah pidato sehingga bicaranya ngawur. Sebenarnya, dan itu sejak dari debat wapres ya, debat capres soalnya. Dan ini salah ya Pak. Salah Pak Ustadz. Kenapa salah? Karena mustahil dia nggak punya penulis. Semua capres apalagi presiden itu punya penulis naskah pidato gitu. Cuman emang Pak Sawit itu bebal dari sananya kayaknya. Kadang-kadang saya penasaran dengan itu penulis naskah pidatonya gitu. Itu penulis naskahnya yang mulai dari capres gitu kan. Kalau dia orang yang benar-benar peduli itu pasti stres banget ini. Bayangkan ini orang udah dikasih naskah baik-baik, dipikirin baik-baik naskahnya, improvisasinya pun salah, ngawur. Coba improvisasinya bagus gitu kan, ternyata salah, ngawur juga. Stres lah deh. Kalau saya jadi penulis naskahnya tuh stres banget deh. Udah tulis naskah bagus-bagus malah improvisasi jelek lagi. Coba kalau bagus, jelek pula, ngawur. Stres lah gitu. Tapi sudahlah, wallahualam. Dan yang terakhir mungkin ya, tapi sebenarnya ada hikmahnya juga ya, seperti sebuah pertanda gitu kan, bahwa Pak Sawit memang bukan presiden Wakanda yang baik gitu. Dan ya, seperti kata Pak siapa itu ya, Pak yang Dirty Vote yang 3O, saya lupa namanya, maaf ya. Pelengseran gitu. Pelengseran dua-duanya sekaligus, jangan sampai pres Wakandanya saja, tapi wapres Wakandanya juga sekalian. Jadi dua-duanya langsung dilengserkan, itu bisa kan ya secara konstitusi. Bukan dia sebenarnya bahas kebisaannya gitu kan. Gak apa-apa lah, kan orang-orang yang gak pantas sebaiknya memang diganti kan. Buat saya ini salah satu hikmahnya gitu, kenapa dia selalu ngomong ngawur dari naskah yang sudah disiapkan. Ya karena memang dia bukan orang yang baik gitu kan.
Dan ya, ini berhubungan dengan yang ketiga yang saya bahas, itu pernyataannya Bang Rocky di, saya nonton channelnya Mahfud ya, tentang revolusi gitu, kegagalan revolusi kita waktu Pak Habibie. Dan ini juga hal yang sama yang saya pikirkan gitu. Jadi itu kita dari zaman Soeharto, Pak Habibie cuman 6 bulan ya kalau nggak salah, terus masuk ke siapa habis itu, Mega nggak sih, saya lupa, maaf. Nah, proses ini tuh proses apa ya, seperti ini sebenarnya, keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Keluar dari yang buruk masuk ke lebih buruk lagi mungkin dalam hal tertentu, karena penguasaannya itu jadi dua gitu. Dari zaman Soeharto kita dikuasai Zionis Amerika, keluar dari Soeharto malah dikuasai elit PRC. Jadi ini seperti masuk keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya gini. Aduh, kasian banget. Tapi yang gagal itu diri kita sendiri sebagai rakyat Wakanda. Kenapa kita gagal? Karena kamu gak memperjuangkan Habibie gitu kan. Habibie jalan sendiri, ya dia mundur lah, dia di tengah munafik begitu, masa dia berjuang sendiri. Yang salah siapa? Yang salah diri kita sendiri, karena kita gak mau memperjuangkan dia bersama-sama. Habibie juga berjuang sendiri gitu kan, almarhum Habibie berjuang sendiri. Makanya ini saatnya untuk membuat sebuah pemikiran gitu. Ketika kekuasaan elit PRC runtuh di Wakanda karena Pak Sawit lebih condong kepada Zionis Amerika. Nah, ini arah-arah kerusuhan ini sedang dipicu nih, arah-arah kerusuhan. Dan ingat setelah kerusuhan 98 itu elit PRC mulai menguasai SDA di Wakanda. Jadi siap-siap lah. Semua siap-siap aja gitu. Dan itu akan sangat menyedihkan ketika proses seorang pemimpin seperti Habibie itu kembali terjadi gitu. Bertahannya cuma sebentar setelah konflik mereda. Ini sebenarnya teori bandul. Saya mau bikin ini konsep teori bandul, tapi saya belum bikin konsepnya. Mungkin saya bikin dulu ya konsepnya, baru saya ceritakan. Kurang ajar lah ini orang-orang elit ini, kurang ajar banget ya. Tapi sudah, nantilah saya bahas lengkapnya. Inti konsepnya itu adalah masyarakat dunia ya secara umum itu dibuat seperti bandul gitu, tapi bakal saya jelaskan nanti. Seperti bandul bertahan pada sebuah titik, ketika titik itu berada di ujung puncak kembali turun, jadi berputar terus gitu, seperti bandul itu. Inilah kita masyarakat dunia saat ini, dan ini harus retak. Bandul ini harus dihentikan dan kembali ke revolusi total masyarakat dunia. Apa itu runtuhnya kaum elit? Kaum elit ini ada dua yang paling perusak, itu Zionis dan elit PRC. Karena ya kalian tahu sendiri di Kongo kan yang paling nomor satu kan PRC juga kan, elit PRC juga kan yang di Kongo. Ya sudahlah. Sekali lagi saya ingin menekankan ya bahwa bangsa Melayu itu bangsa yang cerdik. Kalian itu bangsa yang cerdik. Dan saking cerdiknya kalian, mereka nggak mampu memerangi kalian gitu dengan melakukan taktik-taktik perang. Karena mereka sudah coba kayaknya. Dari zaman sebelum Soekarno mungkin udah dicoba bertahun-tahun berkali-kali. Bangsa Mongol aja nggak bisa ya kan. Apalagi mereka ya, nggak tahu lah bagaimana bangsa Mongol. Kenapa? Bukan karena kita kuat, bukan, karena kita cerdik. Orang cerdik nggak bisa dibodohi. Kalau di Wakanda ini ada 100 orang seperti Einstein, gimana caranya mau kalah gitu. Bangsa Melayu itu bangsa yang terlalu cerdik untuk dibodohi. Makanya jangan percaya dengan taktik-taktik propaganda pelemahan mereka gitu. Ini buat saya seperti apa ya, taktik perang doktrin mungkin ya. Doktrin pembodohan gitu. Dan yang saya paling kesalkan, doktrin utamanya itu justru dari kesalahan pemahaman atas Al-Quran. Ini yang saya paling jengkel. Dianggap Islam itu sabar dizolimi.
bisa, bagaimana caranya kalian sabar dizolimi? Gak ada sabar dizolimi itu mah, bukan itu wujudnya gitu. Kalian pahala apa yang kalian harapkan dari sabar dizolimi, sedangkan uang hasil keringat kalian dipakai untuk membantai rakyat Papua? Pajak, uang hasil kalian bekerja itu masuk pajak APBN, katanya pakaian dalamnya saja itu dari APBN, bayangkan itu dipakai untuk membantai rakyat Papua. Pahala sabar apa yang kalian cari? Itu bukan pahala sabar, itu doktrin pembodohan atas pemahaman Al-Quran. Nggak bisa, ini harus dihentikan. Saya paling jengkel karena mereka menggunakan Islam dalam metode yang salah, Al-Quran dengan cara pemahaman yang salah, dan inilah yang melemahkan kita, karena kita dekat dengan itu. Budaya kita yang lama, budaya leluhur kita yang lama itu dekat dengan itu berpangku tangan pada jin. Sifat berpangku tangan inilah yang kita mudah menerima pemahaman bahwa berjuang, berperang itu bukan bagian dari kita, itu tugas mereka. Padahal kalau mereka gagal dalam tugasnya, kita pun bertanggung jawab atas itu, karena kita membiayai mereka gitu. Makanya berhentilah menjadi umat muslim yang bodoh, berhenti. Bangsa itu bangsa yang cerdik. Dengan caranya kalian membodohi diri kalian sendiri, apalagi tidak mau memahami Al-Quran dengan cara yang benar, tidak mau mengambil pelajaran dari Al-Quran. Gak ada yang kebijaksanaan yang lebih sempurna daripada Al-Quran. Itulah kebijaksanaan yang paling sempurna untuk manusia zaman ini. Jadi sekali lagi ya, jangan sampai tragedi Habibie itu terulang kembali. Gak bisa, pemimpin berjuang sendiri itu gak bisa. Kalau kalian ingin perubahan, bersatu untuk perubahan itu. Makanya gak bilang satu kaum, tidak akan lupus pun satu kaum itu yang mau berubah. Satu kaum yang harus berubah itu satu, enggak seorang doang, itu satu kaum, ada pemimpinnya, ada rakyatnya. Kalau kalian ingin keadilan untuk kalian kalian sendiri, perjuangkan pemimpin yang adil. Jangan biarkan pemimpin itu berjuang sendiri, siapapun pemimpin yang akan kalian pilih. Meskipun misalnya elit PRC memang berniat untuk menimbulkan kerusuhan ya, supaya mereka kembali memegang kendali atas segala izin tambang, seperti ketika Mulyono berkuasa. Ingatlah bahwa kesabaran dalam Al-Quran itu bukan menerima kezaliman, di mana kalian dimanfaatkan untuk membantai segolongan orang lain di kelompok orang lain yang tidak kalian lihat dengan mata kalian sendiri, tapi terjadi gitu, sama seperti saat ini. Maka berhentilah menjadi muslim yang bodoh, itu berhenti. Pahami kembali Al-Quran, pelajari kembali Al-Quran. Saya pun melakukan kesalahan, makanya sampai saat ini sih ya sudahlah. Yang jelas intinya jangan sampai tragedi Habibie itu terjadi kembali. Jangan biarkan pemimpin yang adil itu berjuang sendiri. Siapapun pemimpin yang ingin kalian pilih ya, apakah itu Pak Anies, Ustadz Abdul Somad, juga bagus kayaknya, Rocky Gerung, tapi Rocky Gerung nggak mau Bang Rok nggak mau jadi presiden ya. Bang Rok itu maunya jadi jaksa penuntut umum, nggak sih, itu jaksa agung ya, yang nangkepin orang jahat katanya dia mau jadi itu. Atau kandidat yang terakhir bagus nih, Bang Ferry Irwandi, katanya kalau dia jadi presiden dia bakal membatalkan program kacau itu, apa makan berkodok gizi ya. Ya siapapun pemimpin yang akan kalian pilih, jangan biarkan dia berjuang sendiri. Bersatu untuk perubahan atas keadilan untuk diri kita sendiri, agar supaya hisab kita nggak berat hisab kita nggak berat di akhirat nanti ya kan. Jangan sampai hasil usaha kita, hasil muamalah kita masuk ke pajak, malah digunakan untuk membantai segolongan kelompok lain di tempat lain. Inilah sistem yang sedang diputar secara utama di dunia saat ini, sehingga kita pun memiliki pengaruh atas genosida Gaza. Dan ya rakyat Gaza tentu saja nggak minta kita berperang, tapi udah kewajiban kita, karena kita dimanfaatkan untuk genosida mereka. Meskipun rakyat Gaza nggak pernah meminta kita untuk membantu mereka berperang, tapi udah kewajiban kita, apalagi sebagai umat muslim, untuk memerangi orang-orang yang membantai anak kecil gitu. Dan sama halnya dengan yang dilakukan elit PRC kepada rakyat Uyghur. Jadi genosida Zionis ke Gaza itu lebih ke fisik ya, tapi genosida elit PRC ke rakyat Uyghur itu lebih psikologis sebenarnya.
karena kalau bulan puasa itu disuruh makan, mereka disuruh minum minuman keras katanya. Ini kan apa ya, penyiksaan secara psikologis ya terhadap keyakinan kita sebagai umat muslim. Meskipun memang bangsa Hui di PRC itu punya masjid sendiri, diberikan kesempatan, tapi cara mereka memperlakukan rakyat Uighur itu jelas gitu. Mereka sedang seperti melakukan tekanan psikologis yang mati-matian terhadap rakyat Uighur. Ada ya podcastnya rakyat Uighur yang berhasil keluar gitu. Dia menceritakan akan sampai saat ini katanya itu masih terjadi. Jadi sudahlah, wallahu alam. Alhamdulillah, karena Rasulullah SAW telah bersabda bahwa sekali lagi keadilan akan dibangun, dan saya salah seorang yang berharap bangsa Melayu benar-benar menjadi ujung tombak perubahan ini, karena kalian adalah bangsa yang cerdik. Wallahu alam.